Black Mar Gambit part 5. Di sini kita melanjutkan pergerakan pion D4, pion D5, E4, D kali E4, Black Mar Gambit diterima. Kuda ke C3, kuda ke F6, pion ke F3, E kali F3, menteri kali F3, lalu menteri kali D4. Gajah ke E3 mengancam menteri. Pada posisi ini, di video part 4 kita sudah membahas gerakan menteri ke B4. Dan di video kali ini kita akan bahas gerakan menteri ke G4 mengajak pertukaran menteri. Putih akan menghindari pertukaran ke F2. Dari posisi ini, ada kesalahan hitam yang paling mungkin dilakukan. Dimulai dari gerakan menteri ke B4, yang tujuannya selain mengancam pion B2, dia akan mengancam menteri dengan kuda nantinya ke G4. Setelah hitam rokade panjang melindungi pion, jika benar hitam menggerakkan kuda ke G4, mengancam menteri, maka putih akan mengancam menteri juga ke D5. Bedanya di sini, gerakan putih ini mempunyai serangan skakmat tersembunyi yang bisa saja tidak diketahui hitam. Jika hitam tidak melihat ancaman skakmat ini, kudanya akan kali menteri, karena setelahnya punya harapan akan dapat benteng. Sedangkan putih setelah kuda kali menteri tidak akan dapat apa-apa. Itu menurut hitam yang tidak tahu gerakan putih selanjutnya. Padahal di sini setelah hitam kuda kali menteri, kuda putih akan kali C7 skakmat. Lalu bagaimana jika hitam mengetahui ancaman skakmat dari putih ini? Buat hitam yang merasa terancam skakmat pada petak C7, pastinya akan menggerakkan menteri ke A5. Selain melindungi pion C7, menteri hitam ini sekaligus menyelamatkan diri dari ancaman seter kuda putih. Putih dapat menggerakkan gajah ke B5 skak. Jika hitam berani menggerakkan menteri kali gajah, ya, kuda kali C7 skakmat. Tentunya di sini hitam akan menutupnya dengan pion. Dan putih gajah ke B6. Menutup perlindungan menteri ke petak C7. Jadinya kuda tidak dapat kali menteri, karena kuda dapat bergerak ke C7 skakmat. Atau juga pion tidak dapat kali gajah, karena kuda ke C7 skakmat juga. Lalu bagaimana jika menteri kali gajah? Apakah dapat menyelamatkan raja? Jika menteri kali gajah, maka menteri kali menteri. Jika hitam berani kali menteri kembali, kuda ke C7 skakmat juga. Dan pada posisi ini, sebetulnya hitam dapat menyelamatkan rajanya sih, jika gajah ke D7 menutup serangan benteng. Itu sih jika betul langkah-langkah selanjutnya. Putih akan skak dulu dengan kuda ke C7. Raja geser, menteri kali pion menghindari ancaman kuda. Dan di sini hitam dapat menyelamatkan rajanya jika tidak salah bergerak. Langkah terbaik hitam itu menteri kali gajah. Tapi jika pion kali gajah,
Kuda ke E7 skak. Gajah tidak dapat menangkap kuda karena open skak. Raja geser, menteri ke E8 skak. Gajah kali menteri. Benteng ke D8 skak mat. Nah, itulah yang akan terjadi jika pion yang kali gajah. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa kembali di part-part berikutnya.